Dedi Hidayat, guru bidang studi pendidikan agama Islam di SDN 1 Bumi Baru, Kecamatan Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, dan merupakan salah satu peserta PPG dalam jabatan di LPTK UIN Raden Intan Bandar Lampung dengan nomor induk mahasiswa 241110573. Pada hari ini, tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Bumi Baru dengan materi menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Oke, anak-anak hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa? Belajar kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelas Raisa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa mulai. Waiting for connection. Bluetooth connected.
usia balik. Seperti minggu kemarin yang sudah Pak jelaskan, kita akan membahas tentang usia balik. Nah, hari ini kita akan bahas materi ini dengan baik. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, penting untuk kita mengetahui tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita dapatkan. Yang pertama, setelah kita belajar ini, kalian bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Tuh ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ini yang harus kita capai pada hari ini. Nah, sebelum masuk pelajaran, Pak Adi tanya dulu, ada yang sudah tahu tanda-tanda balik? Dan apa sih itu balik? Ayo, ada yang sudah tahu pengertian balik? Belum? Belum? Belum. Baik, kalau belum, nanti akan Pak Adi tampilkan video. Kalian simak video tersebut dengan baik. Nah, nanti di akhir video akan Pak Edi tanya atau ya tanya satu-satu lah, atau dari kalian Pak Edi tanya, nah apakah maksud tujuan balik itu apa dan lain sebagainya. Oke? Dengan baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4 semester 1 untuk kurikulum merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia balik? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Pra remaja? Udah dewasa atau sudah nenek-nenek? Nah, berapa sih umurmu sekarang? Coba kalian ingat-ingat, sejak kelas 1 sampai kelas 4 merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda. Dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim. Tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik pada video hari ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan seorang ayah dengan anaknya. Sang ayah bertanya, "Tengku, ayo kita ke masjid." Tapi Tengku bilang, "Aku belum, karena aku masih SD." Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. "Baik, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu," jawab Tengku. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yang pertama bagi laki-laki. Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puber. Yang pertama tumbuh jakun, suara berubah menjadi lebih berat, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda puber adalah pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di beberapa bagian.
Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Nah, anak-anak yang sedang mengalami mimpi basah atau haid berarti itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan cara mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib kita nggak boleh loh melaksanakan sholat, membaca Quran dan lain-lain. Oleh karena itu setelah selesai haid wajib mandi yang disebut mandi wajib. Terus apa saja sih larangan bagi yang berhadas besar? Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Biasanya yang sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa. Nanti ada ketentuannya apakah harus diganti atau tidak, itu akan dibahas pada pelajaran selanjutnya ya. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Nah, mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Aturan dalam akidah, semuanya dalam akhlak, seluruh perbuatan itu akan dibalas oleh Allah dan sudah mulai terkena pahala dan dosa jika ketinggalan. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Nih, yang wajib sudah kalian lakukan adalah sholat fardu, wajib puasa Ramadan, kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan, wajib berbakti pada orang tua, dan kalian juga sudah menerima kewajiban menuntut ilmu. Keempat hal ini jika tidak dilakukan berarti sudah terkena dosa ya. Nah, baik anak-anak dan siapapun yang menonton video ini, terima kasih sudah menyimak dan selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, jangan lupa melaksanakan kewajiban yang sudah disyariatkan oleh agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi sudah kita perhatikan, sudah kita lihat. Nah, sekarang ada ulas lagi. Apa sih itu balik? Nah, secara bahasa, balik itu artinya sampai. Itu secara bahasa. Kemudian menurut istilah, balik itu adalah kedewasaan bagi seseorang muslim. Jadi balik itu dewasa, ya, menurut muslim. Jadi kata orang muslim, dewasa itu balik. Nah, bagaimana kita mengetahui seseorang itu sudah balik atau belum? Ya, itu diri kita sendiri. Nah, bagi laki-laki, tanda-tanda balik atau tanda balik itu yang pertama keluar mani atau mimpi basah. Nah, jadi kalau laki-laki sudah keluar mani atau sudah mimpi basah, mimpi tapi nggak ngompol, tapi nggak basah ini yang tempat tidurnya, tapi di celananya basah. Nah, itu namanya mimpi basah. Nah, nanti akan mengalami lah ya, baik mau yang nakal atau yang baik juga yang tidak nakal akan mengalami, karena Allah yang ngasih mimpi ini. Kita nggak tahu dari mana itu mimpi asalnya, ya, tapi Allah yang ngasih mimpi. Nah, kemudian bagi perempuan itu ditandai dengan keluar haid. Sebenarnya ada 3 tanda-tanda balik itu ya. Yang pertama, sempurna umur 15 tahun, baik itu laki-laki atau perempuan. Yang kedua, mimpi basah itu khusus laki-laki. Kemudian yang ketiga, yaitu umurnya 9 tahun. Kalau umpamanya umur 9
tahun laki-laki sudah mimpi, sudah keluar mani, ya udah balik. Ya. Kemudian yang ketiga itu haid bagi perempuan, khusus perempuan. Kalau laki-laki nggak haid. Itu khusus perempuan ya. Itu umur minimalnya 9 tahun. Nah, kalau 9 tahun itu sudah haid, berarti dia sudah balik atau sudah dewasa. Nah, balik ini ada menurut fikih dan ada menurut ilmu biologi. Ini dibaca. Satu, menurut ilmu biologi, ya laki-laki ini tumbuh jakun. Ilmu biologi itu yang terjadi dalam fisik luar ya. Kalau mimpi basah kan kita nggak kelihatan apakah dia ini sudah mimpi atau belum, apa dia ini sudah haid atau belum, nggak kelihatan. Tapi kalau menurut ilmu biologi, ini tanda-tanda yang nampak oleh mata. Ya, laki-laki tumbuh zakun. Nah, di leher ini kalau yang sudah dewasa, tumbuh yang jendol di lehernya ini laki-laki. Kalau yang perempuan nggak akan mungkin keluar ininya. Tumbuh jakun, kemudian suaranya berubah. Nah, kalian kan dulu mungkin suara nyanyi, nanti akan membesar, ngebas suaranya, beda. Kemudian nafsu makannya meningkat. Yang sebelumnya makannya cuma setengah piring, ini 1 piring penuh, masih kurang. Paling sama sambal jengkol, makanya. Kemudian tumbuh rambut di bagian tertentu, ya dipelek, kumis, ya dan lain-lain. Ya, kalian bisa merasakan nanti. Oh Pak, kelek saya sudah ada bulunya. Nah, berarti tanda-tanda sudah mulai dewasa, sudah mulai ada kumisnya, ada janggutnya. Ya, itu laki-laki. Kemudian yang perempuan, pinggul dan dada mulai membesar. Ya nggak usah ada dipraktikan, apa yang paham sendiri nanti. Pinggul dan dada membesar. Kemudian suaranya lebih merdu. Nah, kalau suara laki-laki tadi ngebas atau suaranya membesar, kalau perempuan ini suaranya lebih merdu. Kemudian nafsu makan juga meningkat. Ya, karena pertumbuhan tadi. Dan yang keempat, ini tumbuh rambut di bagian tertentu. Ya, laki-laki dan perempuan ini sama, di keleknya juga ada tumbuh rambut. Cuma nggak kumisan dia kalau perempuan. Terus kan kalau perempuan tumbuh jakun tidak. Ya. Nah, ini menurut fikih Islam nih. Menurut ilmu fikih, laki-laki itu tandanya mimpi basah, ya, berumur 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum mimpi basah, berarti sudah dewasa. Laki-laki tandanya dua, yang pertama mimpi basah, yang kedua umur 15 tahun. Pak, kalau 15 tahun belum mimpi, belum dewasa dong? Sudah, ya. Jadi batasnya dewasa menurut agama Islam itu umurnya 15 tahun. Kalau menurut negara kita 17 tahun, ya kan? 17 tahun belum boleh nikah di bawah umur 17 tahun. Berarti belum dewasa, belum punya KTP kalau belum umur 17 tahun. Tapi kalau menurut agama Islam fikih, ya, tanda atau kedewasaan seseorang itu umur 15 sampai, ya, tadi balik itu sampai pada umur dewasa. Ya. Jadi batasnya dewasa menurut agama Islam itu umurnya 15 tahun. Kalau menurut negara kita 17 tahun, ya kan? 17 tahun belum boleh nikah di bawah umur 17 tahun. Berarti belum dewasa, belum punya KTP kalau
umur 17 tahun. Tapi kalau menurut agama Islam fikih, ya, tanda atau kedewasaan seseorang itu umur 15 sampai, ya, tadi balik itu sampai pada umur dewasa. Ya. Kemudian sama perempuan juga haid dan berumur 15 tahun. Jika sampai umur 15 tahun kalian belum haid, maka ini sudah masuk dewasa. Ya. Nah, ini mandi wajib. Nah, anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas. Bagaimana mensucikan hadas besar? Nah, untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Jadi, kalau yang laki-laki tadi malam mimpi basah, keluar mandi, paginya itu jangan sholat subuh. Kalau belum mandi, harus mandi dulu. Ya, doa dulu. Bisa doanya belum? Mandi besar. Nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari min khurujil mani lillahi ta'ala. Nah, itu yang niat saya mandi untuk membersihkan dari hadas besar karena keluar mani, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi mempelajari ini, waduh Pak, kalau mempelajarinya kayak gitu sih Pak. Ya, ini kita harus pelajari, harus kita tahu. Kalau nggak tahu nanti bingung pas sudah gede. Pak, saya nih kayak mana biar bisa sholat, ya? Supaya bisa sholat setelah mimpi basah atau haid, maka kita wajib mandi besar, ada doanya, ya. Mungkin di pengajian sudah pelajari ya? Sudah pelajari belum? Ngaji? Ya, ada yang sudah, ada yang belum ya? Apa enggak ngaji? Nah ini larangan bagi yang berhadas besar. Yang pertama, tidak boleh sholat. Jadi kalau sedang berhadas besar, yang sedang haid perempuan, walaupun lagi rajin-rajinnya, ini Pak Edi akan bagi kelompok. Nah, setiap kelompok ini tugasnya mengidentifikasi tanda-tanda balik dan mengelompokkan berdasarkan ilmu fikih dan biologi. Kemudian kalian tulis tanda-tanda balik nanti yang menurut ilmu fikih apa, menurut ilmu biologi apa, tanda yang laki-laki dan perempuan, ya. Gitu aja. Ditulis nanti yang ketiga setelah selesai dipresentasikan di depan, ada dibacakan. Masih ingat tadi tanda-tanda baliknya? Oke, tadi bagikan satu meja, satu kertas. Oke. Ya, pakai dua kalau salah nanti. Nih.
dapat kita simpulkan bahwasanya tanda-tanda balik bagi laki-laki itu apa? Tumbuh jakun. Ya, menurut ilmu biologi tumbuh jakun, kemudian suara membesar, lalu nafsu makan meningkat, dan yang keempat apa lagi? Tumbuh rambut di bagian tertentu. Itu menurut ilmu biologi. Kalau menurut ilmu fikihnya apa tadi? Yang laki-laki tanda balik mimpi basah dan usia 15 tahun. Kemudian tanda balik untuk perempuan haid dan usia 15 tahun. Itu menurut ilmu fikih atau ilmu agama. Kalau menurut ilmu biologinya pinggul dan dada membesar. Kemudian yang kedua, suaranya lebih merdu atau nyaring. Yang ketiga, nafsu makan meningkat. Yang keempat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah itu. Kemudian setelah haid berarti kita sudah atau setelah ada tanda-tanda balik tadi berarti kita sudah menjadi apa? Kalau sudah dewasa itu apa namanya? Mukallaf. Ya, mukallaf itu apa? Tanda seseorang sudah dewasa. Oke. Untuk materi pagi hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau memang sudah lagi tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang atau minggu depan ya. Dan Pak Dedi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.